New York, Chicago, San Francisco, Boston, Baltimore, Portland, Atlanta, Seattle, St. Louis, Pittsburgh, Savannah, Charleston, Detroit, Cincinnati, Nashville, Omaha. Bagaimana mungkin setiap kota di seluruh Amerika bisa terbakar habis dalam satu abad? Ini tidak masuk akal, mengingat semua bangunan di era ini sebagian besar terbuat dari batu dan baja. Apakah Anda pernah mendengar tentang seluruh kota mencair menjadi abu? Saya yakin Anda tidak pernah mendengarnya, karena itu tidak pernah terjadi. Sebenarnya, hancurnya kota-kota ini bukanlah disebabkan kebakaran yang tidak disengaja. Penyebabnya bukanlah masalah sepele, seperti sapi yang menjatuhkan lentera di gudang. Ini adalah serangan yang disengaja. Baiklah, apa yang Anda lihat ketika melihat gambar-gambar ini? Apakah Anda melihat akibat kebakaran atau sesuatu yang lebih? Apakah ada sesuatu yang tidak diberitahukan kepada kita? Tentu saja ada. Kita telah dibohongi selama berabad-abad. Masa lalu kita lebih mulia daripada yang pernah diketahui siapapun dan telah disembunyikan dari kita sampai sekarang. Para pengendali ingin kita percaya bahwa bangunan-bangunan ini dibangun dalam waktu kurang dari setahun di kota-kota dengan populasi di bawah 1.000. Anda akan menemukan sejarah kebakaran di setiap katedral. Anda juga akan menemukan kerangka waktu pembangunan yang konyol, seringkali kurang dari setahun. Anda akan menemukan arsitek dan perusahaan bangunan yang tidak ada, dan Anda akan mengetahui kebenaran. Tetapi berhati-hatilah. Begitu Anda memiliki mata untuk melihat, Anda tidak akan pernah kembali. Anda tidak akan pernah melihat bangunan-bangunan ini dengan cara yang sama, dan Anda akan menyadari bahwa Anda memang ditakdirkan untuk itu. Bayangkan, Anda memegang kunci pengetahuan, dan Anda tahu cara menciptakan energi tak terbatas, menyembuhkan orang sakit tanpa obat, dan membawa kebangkitan spiritual pada manusia. Apakah Anda akan memberikan pengetahuan itu secara gratis, atau apakah Anda akan mengkonsolidasikan kekuatan dan mendapatkan keuntungan dari hasilnya? Teori ini menunjukkan bahwa ada perang antara yang baik dan yang jahat. Tetapi bukan hanya perang, ada juga bencana besar yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan, mereka juga dikalahkan oleh banjir lumpur atau bencana alam. Itulah sebabnya di banyak bangunan dunia lama ini, Anda akan menemukan jendela dan pintu yang dibangun di bawah tanah dan sistem terowongan yang menghubungkan banyak bangunan. Sisa-sisa ini menunjukkan peradaban yang sangat maju pernah berkembang pesat. Banjir lumpur atau bencana alam yang mengubur struktur ini bisa jadi merupakan akibat dari tindakan yang disengaja untuk menghapus peradaban maju ini dari ingatan kolektif kita. Jika memang benar ada masyarakat global dengan teknologi dan pengetahuan yang maju, apa yang terjadi padanya? Kemana semua pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki? Ada kemungkinan pengetahuan ini tidak sepenuhnya hilang, tetapi ditimbun dan disembunyikan oleh beberapa orang yang terpilih. Kebenaran tentang masa lalu kita bukan hanya masalah kepentingan sejarah. Semuanya memiliki implikasi yang mendalam bagi masa kini dan masa depan kita. Jika kita dapat mengungkap dan memahami rahasia peradaban kuno ini, kita mungkin dapat memecahkan banyak tantangan yang kita hadapi saat ini, termasuk kelangkaan energi, krisis kesehatan, dan spiritual. Mengungkap misteri ini bisa menjadi kunci untuk membuka potensi penuh kita sebagai manusia, menggunakannya untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Dalam video ini, kami tidak berharap Anda dapat memahami semuanya, karena faktanya tidak seorang pun dari kita benar-benar tahu pasti bagaimana misteri masa lalu kita, dan tidak mungkin untuk membahas semuanya hanya dalam satu video, mengingat semakin banyak penemuan yang diungkap setiap hari. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka menyembunyikan ini dari kita? Yang pasti, Tartaria benar-benar tahu cara memanen energi bebas dari magnet bumi atau ether. Pilar-pilar tersebut dianggap sebagai konduktor energi, dan benda-benda runcing yang Anda lihat di atasnya sebenarnya adalah antena. Baiklah, bagian itu mungkin hanya dugaan kami. Tetapi pikirkanlah, listrik ada di sekitar kita. Menurut Anda, apa itu petir? Apa itu listrik statis? Pasti ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkan energi selain hanya mengandalkan bahan bakar fosil. Sebagai penutup, apakah Anda mengingat tanaman raksasa ini? Rahasia menanam sayuran ini adalah teknologi pertanian yang hilang, yang dikenal sebagai elektrokultur. Cara listrik mempengaruhi tanaman pertama kali diamati pada tahun 1746 oleh seorang dokter Skotlandia. Ya,
Dia menyetrum tumbuhan dan mengamati. Dan mereka berhasil menumbuhkan cabang-cabang baru pada bulan Oktober. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1902, seorang fisikawan, Profesor Lamstrom, mengunjungi Alaska dan mencapai kesimpulan bahwa tanaman tumbuh lebih cepat di bawah aurora borealis. Selain itu, karena kekurangan pupuk, negara-negara seperti Cina kini sedang menyelidiki penggunaan elektrokultur dan menemukan hasil yang menakjubkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video terbatas ini. Tunggu video selanjutnya.